Yo, Caca Caca TV. TV. Kembali lagi ke channel kita. Ya. Tentang pembahasan One Piece kali ini lebih ke opini. Opini ya, karena libur. Udah masih libur. 1 minggu guys katanya Ya. guys. Dikonfirmasi sudah fix. Tunggu untuk Minggu depannya Ya, lagi. Akan dalam. Untuk kali ini kita akan membahas ini sudah diklaim fix ya katanya ya. Tapi hanya beberapa opini sih yang katanya Yamato sudah nggak jadi bergabung dengan kelompok Mugiwara. Itu sudah dikonfirmasi. Mungkin banyak channel YouTube yang udah saya tonton dan itu memang benar adanya. sudah dikonfirmasi dan Tidak juga jadi. Kenapa sih Yamato tidak jadi bergabung? Salah satu faktornya ini apa? Nah, ini mah faktor ini ya Mas Limit ya. Ada mungkin aku pribadi itu ada hanya satu sih alasan. Menurut clue terbesar Yamato karena nggak gabung ke pihak Mugiwara ya atau Luffy ini, satu dia punya Hosoku Haki, Hosoku Haki. Karena udah nggak bakalan kemampuannya ya. Kemampuan Hosoku Haki. Karena si Oda Sensei nggak bakalan ngubah hierarki pertarungan dari urutan Luffy, Zoro, Sanji. Tentang kekuatannya, tingkatan Luffy, Zoro. Di mana kalau dari Battle Onigashima, Yamato langsung berada di posisi 2 di bawah Luffy. Karena si Yamato ini bisa menahan Kaido sendirian. Kekuatannya ya. Bisa menahan Kaido sendirian, sedangkan kalau Zoro itu sampai setengah mati, sampai patah tulang ya. Menahan kekuatan sampai beberapa kali patah tulang di bagian vital juga terkena. Berarti kan itu sudah melawan King ya. Cara ini ngono. Kalau pendapatku sih Yamato kenapa tidak bergabung? Alasannya mungkin gini ya. Dia kan baru saja keluar dari Onigashima. Onigashima keluar lah. Satu, dia ingin memiliki impian seperti Oden, yaitu melihat lautan atau melihat dunia ini. Oh ya. Tapi kan Wano Kuni belum dijelajahi. Ya. Wano Kuni kan belum dijelajahi. Dia hanya tahu Onigashima. Oh. Tempat dia kecil sampai besar di Onigashima. Sampai dia dibelenggu sama di rantai meledak lah ketika meninggalkan pulau sampai meledak gitu. Di chapter Sanji itu kan ada konfirmasinya. Tapi mungkin salah satunya itu dia ingin berpetualangan dulu di Wano Kuni, lalu lautan. Mungkin salah satu alasannya gitu, karena kan Wano Kuni belum dijelajahi. Tapi suatu saat persepsi saya mungkin itu, Mas. Nanti mungkin ceritanya si Yamato ini sama seperti Oden. Di ending ya, mungkin ya. Suatu saat mungkin kalau sudah mencapai mau menuju ke Pulau Raftel ini, mungkin nanti si Yamato, Kinemon dan si Momonosuke ini dia mungkin akan mendampingi. Memandu jalan tentang. Tapi kalau memandu jalan sih, ya enggak memandu, dia seperti kayak ikut atau seperti Odin dulu memandu Poneglyph itu kan. Tapi kalau Poneglyph kan sudah ada Robin yang istilahnya. Sudah nggak perlu lah. Tapi kalau untuk menemani ya mungkin ya. Mungkin karena ada musuh yang kuat ya. Yang kuat. Dan juga untuk kelanjutan perginya Luffy, ada beberapa pulau, 3 pulau. 3 pulau ya Mas ya? 3 pulau yang dikonfirmasi akan dikunjungi Luffy, yaitu Pulau Elbaf, Lordstar, Hachinosu. Kalau pulau terakhir sebelum Raftel kan Yukiryu. Pulau yang diklaim ada salah satu kru Raja Bajak Laut, Gaban, Skuper Gaban. Diklaim ya beberapa, ada yang mengklaim mungkin itu juga sekedar opini ya, sekedar opini. Tapi kalau di Elbaf kemungkinan iya, karena kan janjinya ketika Luffy bertemu dengan 2 bos raksasa Brogy dan Grogi itu sempat ketemu di ending ketika pergi kan Usopp sama Luffy pernah berjanji akan mengunjungi pulau para prajurit hebat raksasa Pulau Elbaf. Mungkin itu janjinya. Itu kalau itu pasti. Iya sih. Kalau itu pasti. Tapi kalau aku pribadi kan ada 3 ya Mas, ada 3 tempat. Elbaf, Lordstar, sama Hachinosu. Dan ketiga itu akan dibagi Mas. Entah nanti Luffy yang kemana, ya Kid kemana. Tapi kalau Kid
kemungkinan dia akan menemui si luka api. Bekas luka api. Berarti mungkin bukan hanya di Pola ya, mungkin Pola ada sih nanti beberapa petualangannya Kid, tapi fokus utamanya Kid akan mencari di si luka api itu. Mungkin tapi Luffy akan menuju ke Pulau Elbaf. Itu karena di satu sisi seperti yang dibicarakan sama Mas Leme tadi, ada sebuah janji ya sama tapi aku pribadi ada sesuatu yang penting Mas. Tapi itu juga belum diketahui. Mungkin ada sesuatu yang penting tapi nggak tahu lah. Mungkin sesuatu yang penting itu bisa jadi Poneglyph. Poneglyph terakhir bisa jadi Poneglyph terakhir itu. Tapi ada beberapa 3 spekulasi Poneglyph terakhir tuh kalau ndak di Elbaf. Kalau ndak di Lordstar, pulaunya Marshal Dietrich atau markasnya Marshal Dietrich yang sekarang ya. Yang sekarang ini ya. Yang ketiga di Hachinosu. Hachinosu tempat apa ya Mas ya? Yang dikatakan tempatnya markasnya Shanks. Katanya sih atau Skopper Gaban. Jadi Pulau Yukiryu dan juga Pulau Hachinosu itu dikatakan salah satunya tempat atau markasnya Shanks. Kalau Yukiryu, Pulau Yukiryu itu kan pulau musim dingin. Pernah ada ketika es mendatangi Shanks di pulau musim dingin. Pulau esnya ada kan es datang hanya untuk terima kasih sudah menyelamatkan adiknya yang diselamatkan gitu kan. Luffy pas saat itu untuk mengucapkan terima kasih. Itu namanya Pulau Yukiryu. Kalau Hachinosu kemungkinan juga salah satu markasnya kalau Hachinosu markasnya Marshal Dietrich. Lordstar kemungkinan tempatnya Shanks atau Skopper Gaban. Ini hanya asumsi ya guys ya. Opini. Mungkin salah satunya itu, tapi kita juga lagi nebak-nebak nih siapa yang memiliki luka api. Ya itu. Entah itu. Kalau Mas Lemet pribadi siapa ya Mas ya? Ini banyak spekulasi siapa ya. Kalau aku kemungkinan gini, siapa yang memiliki luka api ada beberapa persepsi lah. Sabo memiliki luka api. Di wajah ya. Aokiji memiliki luka api. Oh ya. Aokiji atau karakter baru atau Skopper Gaban. Gitu. Karakter baru kan kemungkinan Oda akan merilis beberapa karakter baru lagi ya. Nah, belum tahu namanya siapa. Tapi nama-nama yang kita tahu bisa kita sangkutkan kepada si luka api itu. Disangkut pautkan cocokologi lah gitu. Yang mempunyai bekas luka api kan karakter seperti yang dijelaskan tadi ya. Cocokologi lah. Dan juga ini mengenai Cross Guild. Ini lanjut mengenai Cross Guild ya. Yang diklaim dipimpin bajak laut Bagi atau Bagi sebagai kapten atau pemimpin di ini juga ini masih opini juga. Ini yang benar tuh yang memimpin yang memimpin tuh yang benar yang betul itu Bagi atau Crocodile atau Mihawk belum ada kepastian tapi posternya sudah ada. Bahkan sampai berani membuat bounty untuk angkatan laut. Wow, membuat bounty dengan modal yang pasti gede lah istilahnya. Karena kan kalau korek Mas. Kalau mengenai modal kemungkinan kan Bang. Bagi punya modal karena dia bekerja di dunia bawah. Ya. Dia punya link apalagi sepenaklukannya Doflamingo. Jadi setelah kalahnya Doflamingo penaklukannya itu istilahnya pelanggan-pelanggannya kan pada pergi ke toko lain istilahnya. Gitu. Toko lain ditampung sama Bagi. Jadi penghasilan pundi-pundi uangnya salah satunya kemungkinan hasil jual senjata itu ataupun hal yang lain ya. Buah setan kita juga belum tahu, tapi kalau senjata sudah pasti lah. Sudah pasti itu. Itu salah satu pundi-pundi uangnya Bagi. Aku pendapat Mas Lemit ya. Dari ketiga karakter yang ada di krunya Bagi atau Yonko Bagi ini ya, Cross Guild ini, aku pribadi malah
lebih memilih kalau jiwa kepimpinannya itu si Sir Crocodile, Mas. Berupa karena dia emang cerdik ya. Dia cerdik, dia mempunyai kewibawaan yang mungkin sudah kelihatan. Soalnya dia pernah memimpin salah satu anggota di Arabasta ya, salah satu pasukan pemberontak, bukan pemberontak sih, pasukan Mister apa itu namanya? Ada Mister Tick, ya, itu Mister One, Mister Zero ya. Kan Crocodile itu dia punya organisasi untuk atau merebut Arabasta. Kalau jiwa kepemimpinannya sudah terbukti ya, sudah kelihatan. Kalau si Bagi ini, Bagi mungkin anak buahnya, Mas. Anak buahnya yang diklaim kuat cukup kuat, tapi untuk jiwa kepemimpinan Bagi agak kurang. Lebih ketuju ke Sir Crocodile. Kalau yang Mihawk ini faktor kebetulan dia emang kuat banget ya, dibilang sangat kuat karena pendekar pedang nomor 1 di dunia ya. Terkuat pendekar pedang nomor 1. Tapi dia tidak mempunyai kepemimpinan. Mungkin agak susah ya. Soalnya kan introvert kita. diam, nggak pernah gaul ya istilahnya. Itu loh, Mas. Tapi kalau digabungin ini dia chemistry-nya dapat ya, Mas. Dari Sir Crocodile jiwa kepemimpinan sudah dapat. Bagi ini anak buahnya tergolong banyak dan cukup kuat. Kalau yang Mihawk ini Takanomi, dia emang punya kekuatan. Kekuatan skill kemampuan pedangnya. Bahkan pemerintah dunia atau Marineford ini akan berpikir dua kali. Kalau menargetkan atau menuju untuk menyerang si Yonko Bagi itu. Kalau aku yang memimpin di Cross Guild kemungkinan sih tetap Bagi, Pan. Tetap Bagi. Dengan banyak faktor ya, kenapa Bagi sebagai pemimpin. Satu, dia Yonko, memiliki keberuntungan tinggi. Keberuntungan tinggi. Alasan cukup kuat itu sih. Sing bagiku ya, memiliki keberuntungan tinggi dan juga pangkatnya kan Yonko. Iya, sudah dikonfirmasi dia sudah diangkat menjadi Yonko ya. Tapi untuk alasan Crocodile dan Takanomi kenapa bergabung dengan Bagi dan membentuk Cross Guild, kalau alasan Crocodile kemungkinan ya, Crocodile kemungkinan satu, dia memiliki alasan besar kenapa bergabung ke kelompok Bagi. Oh ya. Alasannya kita belum tahu sih. Alasannya ya. Tapi pasti ada tujuan atau tujuan besar ya. Besar di Crocodile itu kenapa mau bergabung dengan Bagi dan membentuk Cross Guild. Untuk Takanomi, kemungkinan kalau Takanomi nggak ingin repot atau gimana ya. Karena kan si Jibukan sudah dibubarkan. Otomatis menjadi buronan admiral. Turun tangan admiral. Mungkin kalau Takanomi untuk kekuatan sudah nggak diragukan lagi. Tapi jiwa kepemalasan nih kemungkinan ada. Istilahnya kalau Zoro lah. Dia malas terlalu banyak pertempuran atau gimana, sesuatu yang percuma mengurusi yang hal yang nggak penting istilahnya. Mungkin alasannya kalau Takanomi bergabung dengan Bagi lebih memudahkan dia untuk bergerak ataupun untuk melanjutkan hidup lah istilahnya, supaya nggak atau ada ancaman gitu. Misi khusus ya, Mas ya, mungkin gitu, ada mungkin gitu ini ya. Untuk itu Takanomi. Tapi kalau aku boleh saya ya, Mas Limet ya, untuk si Cross Guild ini ya, itu alasan terbesar apa sih, Mas ya? Cross Guild didiri kan, atau diciptakan ya? Didirikannya Cross Guild itu ya. Kenapa, mungkin Mas? Faktornya itu satu. Ya asik ini. Sebagai untuk membalikan fakta bahwa bukan hanya angkatan laut yang bisa memberikan bounty kepada bajak laut. Tapi bajak laut juga mampu memberikan bounty kepada angkatan laut. Marineford. Kemungkinan salah satu faktor itu. Salah satu alasan. Kedua ada juga mungkin untuk merebut kekuasaan ataupun supaya orang tahu ini Yonko Bagi kuat loh. Jangan macam-macam, bahkan angkatan laut pun tak bikinkan bounty. Istilahnya gitu ya. Simpelnya ya. Bagi hebat banget ya. Simpelnya itu.
Hebat. Dan untuk yang lagi booming nih, kroco si Karibu. Nah, Karibu dia mengetahui dua senjata kuno, Pluton dan Poseidon. Pluton yang ada di Wano Kuni, Poseidon yang ada di Pulau Manusia Ikan. Shirahoshi ya. Di tempatnya Shirahoshi. Tapi di ending kata Karibu itu dia mengatakan dia akan memberitahu pada orang itu. Nah, orang itu tuh kalau kita berasumsi kalau kita berasumsi siapa ya Mas ya? Mungkin salah satunya gini. Pemerintah dunia mungkin bisa sebagai mata-mata untuk mendapatkan uang. Kalau Karibu kan mata duitan. Oh gitu ya. Mungkin salah satunya itu. Mata-mata pemerintah dunia ataupun Gorosei yang disuruh memata-matai. Kedua, Morgan tuh sebagai reporter tuh, yang burung tuh. Wartawan. Dia menjual informasi juga. Kan kalau Morgan kan dia memiliki ketertarikan khusus kepada bajak laut karena ada sesuatu yang apalagi kalau senjata Pluton, apalagi berita penting pasti akan disebarluaskan. Apalagi kalau senjata Pluton, sekelas Pluton sama Poseidon dipublis di majalah lah. Itu kan akan menjadi berita besar di dunia One Piece yang menggemparkan. Tapi tetap tujuannya Karibu untuk mencari uang. Ketiga, kemungkinan mata-mata bakal dititch karena tidak ada satupun di pasukannya kemungkinan yang tidak bisa membaca poneglyph. Mungkin itu. Sepertinya ada lagi ya Mas. Ketiga, kan 1, 2, 3. Keempat adalah bagi lagi. Sebagai mata-mata bagi juga. Tapi kalau bagi sih banyak yang klaim, kita enggak sih banyak yang klaim gitu. Tapi ini asumsi ya. Kemungkinan bagi juga. Keempat orang itulah. Tapi ada lagi Mas, satu lagi ya. Satu ke pihak Gorosei Mas. Nah itu Gorosei. Kemarin sempat ada ya. Aku mengulik informasi ke Gorosei walaupun nggak secara langsung ke Gorosei, mungkin ke perantara link lah, ada linknya lah. Ada perantara yang disuruh ke Gorosei ini. Nah, informasinya Karibu ya. Nggak tahu juga saya bilang. Seperti apa ya nanti ya? Gorosei kemungkinan besar iya, tapi tujuannya tetap untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Gitu. Tetap utamanya pasti di uang itu. Karena kan pasti mendapatkan uang gede. Iya, besar ya Mas ya. Dia bisa santai seumur hidupnya sampai meninggal lah, nggak kehabisan uang ya. Istilahnya gitu. Istilahnya gitu. Betul. Untuk alasan mobil ini Weevil kan belum ada cerita tentang Weevil. Edward Weevil ya. Dan si ibunya Miss Bakin. Miss Bakin. Kok nggak muncul di komik? Karena kan si Cibukai sudah dibubarkan. Otomatis Weevil dan Miss Bakin ibunya akan kesusahan karena selalu dihadang beberapa bajak laut yang balas dendam karena menyakiti beberapa kru ataupun pas aliansinya Shirohige. Kedua, Weevil akan kalau diburu pasti sama angkatan laut ya. Tapi alasan khususnya kenapa Weevil belum tampil atau belum apa atau kejadian untuk saat ini mungkin dia akan pergi ataupun mencari sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri, Miss Bakin. Dan itu pergi kemana Mas? Belum ada konfirmasi tapi kemungkinan pasti akan bersangkut paut, akan ada sangkut pautnya. Mungkin dibagi itu. ini berarti ini bola-balik ya. Semua bagi. Gini Mas, dari Yonko bagi ini semua dari mantan si Cibukai ya. Apa nanti akan bergabung kembali ya? Mungkin akan bergabung kembali supaya istilahnya nggak repot lah. Dan nggak repot dan ingin membalas dendam mungkin ya, karena sudah menghapus ya sistem si Cibukai ini. Dan juga Weevil kan tujuannya untuk pergi mencari beberapa aliansi ataupun pasukan Shirohige yang masih tersisa untuk dikalahkan atau apa. Kalau dia dihadang angkatan lautan lebih repot lagi, makanya kemungkinan bergabung dengan pengaruhnya karena dia sendirian kan Mas. Bergabung dengan Bagi supaya tujuannya lebih mudah. Mungkin faktornya itu. Iya sih, masuk. Ini hanya opini guys. Ya opini liar lah.
No problem, ini asik ini kalau buat pembahasan. Mengenai saiki kalau luka api kan mungkin ada asumsi kan ada sabu, aokiji, skuper gaban dan juga satu siapa skuper gaban, satu lagi lupa guys. Sabu. Lanjut ke si luka api yang saya klaim yang memiliki luka api di karakter One Piece ya. Sabu, aokiji gitu. Yang sudah kelihatan ya. Ya, skuper gaban. Lah, ini kan aokiji lama nggak terlihat lah. Iya. Sudah dikonfirmasi masuk di pasukannya Marshal Didich sebagai salah satu komandan. Itu sudah fix Mas. Sudah fix katanya. Sudah bergabung. Bahkan walaupun Jesus Vargas nggak percaya, masa dia belum bisa mempercayai, belum sepenuhnya percaya kepada aokiji. Mungkin aokiji punya maksud lain atau apa, maksudnya Jesus Vargas ya. Ini pasti ada maksud tersembunyi kenapa dia mau bergabung di kelompok kita. Kelompok Teach Bajalaut Kurohige ya. Alasannya kita belum tahu apa. Tapi kemungkinan opini kita supaya gampang untuk memantau. Oke. Jadi kan aokiji kan dia sebagai admiral ya, bekas admiral, otomatis dia punya keadilan lah, masih punya sisi-sisi keadilan manusiawi, sisi manusiawinya masih ada lah. Jesus Vargas kenapa nggak percaya, kemungkinan karena itu ya. Tapi kalau maksud aokiji kemungkinan dia bergabung dengan Kurohige supaya untuk memantau. Alasannya memantau Kurohige, tindakan apa yang akan dia lakukan. Istilahnya dia tidak menyakiti warga atau apa, tapi tetap kalau menyakiti warga pasti kemungkinan ya. Tapi seenggaknya kan dia mampu memantau si Yonko ini, Kurohige, dan juga dia ingin mengulik informasi tentang dunia bawah. Apa sih yang terjadi di dunia bawah? Mungkin aokiji lagi memata-matai secara sukarela ya di dunia bawah itu, dan juga salah satu Yonko. Tapi ada kemungkinan aokiji juga akan memata-matai pergerakan Yonko Teach ini ya Mas ya? Iya, kalau itu pasti kemungkinan pasti. Jadi nggak hanya dia bergabung, dia ingin membalas dendam ataupun ingin menjadi bajalaut, pasti ada alasan maksud tersendiri. Jadi mungkin aokiji juga berperan baik ya. Jadi setiap ada pergerakan Teach, ya ini hanya opini ya, pergerakan Teach mau kemana, mungkin aokiji sudah tahu, terus dia memberi informasi ke orang satu ya, angkatan laut, apalagi atau ke siapa teman ya, kepercayaan dia kan smoker juga kemungkinan ya. Smoker ada aneh-aneh. Umpama Marshal Didich mau bergerak ning ini, mungkin dia akan membocorkan informasi itu ya, secara sembunyi-sembunyi. Tapi nggak ke standby lah. Nggak ke pemerintah dunia atau ke revolusioner Mas ya. Kalau revolusioner bisa jadi loh. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi kemungkinan ya itu. Banyak opini Mas. Alasan dia bergabung ke Teach kenapa ya? Nah gitu lah. Itu loh. Tapi juga bagus sih ya, berperan baik dalam arti dia mewaspadai pergerakan ya, gerak-geriknya si Teach ini mau kemana. Nah itu perannya aokiji mungkin masuk. Aokiji dan juga ini banyak opini juga mengenai biksu Uroge ya, yang salah satu generasi terburuk. Yang katanya dia kan ada chapter di mana Luffy memasuki dunia baru kan, ada scene Uroge itu di pulau yang banyak halil petir ya. Geledeknya. Itu diklaim itu sebagai pulau terakhir sebelum Raftel atau pulau di ujung dunia baru. Pulau yang ada petirnya. Yang akan dikunjungi ya. Yang akan dikunjungi. Nama pulaunya lupa guys. Pulau Petir itu salah satu yang di ujung dunia baru, yang katanya Pulau Petir itu ya banyak gosip beredar, ada God Enel ini guys ya. Petir itu bisa jadi kan elemennya si God Enel ini. Ini tertarik loh guys, semoga saja ya Oda Sensei membuat cerita tentang Enel kembali ya, yang sudah sekian lama tidak ada. Sudah kangen sama Enel juga. Ini God Enel juga salah satu
yang aku suka ya, belum favorit sih. Belum favorit. Ya, belum favorit itu yang cuman memang banyak asumsi publik atau teman-teman One Piece yang melihat fans-fansnya Enel akan hadir lagi di Pulau Petir itu. Nah, itu loh guys. Semoga saja ya. Katakan di ujung itu pulaunya katanya sih. Tapi nggak tahu nanti. Bagi kalian yang segera ingin bertemu Enel, mendoakan saja ya. Berdoa supaya semoga ada scene di mana Enel akan muncul kembali. Wah, hebat banget. Oke, untuk kelanjutan ini mangang kembali. Ini hanya opini guys ya. Besok ini kita hanya berasumsi opini karena kan komik belum muncul keluar. Besok fix akan keluar dan secepatnya akan kita buatkan ya. Untuk kalian sabar dan tetap support channel ini. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, ya. Komen di bawah. Ada hal penting silahkan pendapat bersama saya Lenet Irfan. Bye bye. Baik, terima kasih.